Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teori Piaget untuk mata kuliah psikologi pembelajaran matematika. Next. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Widi Lestari dengan NIM 210301740006. Kemudian ada Nursa Adasi dengan NIM 210301740037. Kemudian ada Riandika Davis Kurnia Putra dengan NIM 210301740063. Sebelum kita membicarakan mengenai teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget, di sini mari kita mengenal mengenai siapa itu Jean Piaget. Jean Piaget adalah nama lengkap dari Piaget, yakni beliau lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1896 di Neuchâtel, di Swiss. Dia seorang ahli psikologi perkembangan, tetapi psikologi ini hanya merupakan bagian kecil dari pekerjaannya. Piaget ini terkenal oleh teori pembelajaran yang dia kemukakan, yakni di mana teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Piaget yakni adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada tahap yang berbeda-beda dalam perkembangan intelijensi anak. Untuk Piaget sendiri, ini sebenarnya adalah seorang ahli epistemologi. Kemudian selanjutnya, untuk teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget ini adalah teori belajar aliran psikologi kognitif yang menyatakan bahwa anak belajar disesuaikan dengan tahap perkembangan mentalnya. Jadi, jika seorang guru akan memberikan pembelajaran, harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak. Dan Piaget ini mengungkapkan bahwa setiap individu dapat membentuk pengetahuannya secara terus-menerus melalui interaksi dengan lingkungannya. Selama penelitiannya, Piaget ini yakin bahwa adanya perbedaan antara proses berpikir antara anak dan dewasa itu berbeda. Piaget ini yakin bahwa anak bukan merupakan suatu tiruan dari orang dewasa. Anak itu lebih kurang efisien daripada orang dewasa. Dan anak itu berpikir berbeda dengan cara pikir orang dewasa. Itulah sebabnya mengapa Piaget yakin bahwa ada tahap perkembangan kognitif yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa. Oke, baik. Selanjutnya ada prinsip perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama ada proses yang lebih penting daripada hasilnya. Sudut pandang dan cara memahami dalam mencapai semua tujuan juga menunjukkan sikap. Pemisahan materi belajar jadi komponen yang lebih sederhana dan belajar secara terpisah. Setiap murid harus menunjukkan keaktifan dalam belajar dan perlu proses berpikir yang kompleks saat belajar. Nah, pada intinya, prinsip perkembangan kognitif dari Piaget ini menekankan pada proses dan sikap, di mana proses dan sikap ini dipandang adalah sesuatu yang dipandang lebih tinggi daripada hasil yang dicapai oleh seorang siswa. Nah, ini berimplikasi pada pemisahan materi belajar, di mana karena prinsip perkembangan ini maunya adalah mengembangkan konsep pada prosesnya, jadi materi belajarnya juga harus dipisah menjadi yang sederhana, dan karena menekankan pada proses juga, maka proses berpikir pada anak itu akan juga semakin kompleks. Selanjutnya ada konsep penting perkembangan kognitif dari Piaget, yaitu ada 3, ada skema, asimilasi, dan akomodasi. Nah, skema itu adalah kerangka kerja kognitif atau konsep yang membantu mengatur dan menafsirkan informasi. Jadi, skema itu gampangnya adalah bagaimana siswa menyimpan sebuah informasi begitu. Jadi, misalkan anak yang pertama kali melihat kucing kecil akan selalu berpikir bahwa kucing itu adalah hewan berkaki 4 yang kecil begitu. Nah, namun pada perkembangan skema itu akan selalu berubah-ubah seiring perkembangan. Nah, perubahan ini dinamakan adaptasi. Adaptasi dipengaruhi oleh yang namanya equilibration atau keseimbangan. Jadi,
antara skema yang sudah terbentuk di anak dan kenyataan di dunia nyata itu ada ketidakseimbangan. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini adalah proses mengambil informasi baru dalam skema kita yang sudah ada. Jadi dari skema sebelumnya yang sudah terbentuk, eh, informasi baru yang ditangkap dari kenyataan baru itu akan ditambahkan ke dalam skema yang sudah ada. Jadi misalkan contoh kecil yang tadi adalah kucing. Jika anak menganggap kucing itu adalah hewan berkaki empat yang kecil. Nah, maka ketika si siswa itu atau si anak itu menjumpai kucing yang lebih besar, maka informasi tersebut akan ditambahkan ke dalam skemanya. Jadi kucing itu adalah hewan yang berkaki empat, entah itu besar maupun kecil, gitu. Lalu yang selanjutnya ada akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah perubahan total dari ide yang ada untuk menerima informasi baru. Jadi eh, perbedaannya dari asimilasi, kalau asimilasi tadi itu menambahkan informasi, kalau akomodasi ini mengubah informasi yang ada atau mengubah ide yang ada. Jadi contohnya tadi kan anak disebutkan kucing, maka dia ingatnya adalah hewan berkaki empat dari yang kecil maupun yang besar. Nah, sedangkan di sisi lain dia melihat suatu misal anjing. Nah, anjing kan juga berkaki empat, maka dia mengubah pemikiran, mengubah skemanya. Jadi dari awalnya kucing adalah hewan berkaki empat, menjadi kucing adalah salah satu hewan berkaki empat. Begitu. Baik, di sini ada tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada tahap sensori atau sensori motor. Nah, pada tahap sensori motor ini, eh, bayi berfokus pada fisik dan belajar mengkoordinasikan tubuhnya. Nah, tahap ini itu ada pada usia 0 sampai 2 tahun. Selama tahap sensori motor, berbagai kemampuan kognitif berkembang. Ini termasuk tentang keabadian objek, pengenalan diri, di mana anak menyadari bahwa orang lain itu adalah bagian yang terpisah dari diri mereka. Kemudian ada peniruan dan permainan representasional. Kemudian yang kedua ada tahap pra-operasional atau pre-operasional, itu merupakan fase perkembangan kemampuan kognitif yang terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Nah, anak pada tahap ini juga menunjukkan animisme, yaitu kecenderungan untuk berpikir bahwa benda-benda tak hidup seperti mainan itu memiliki kehidupan dan perasaan seperti manusia. Pada tahap ini, anak juga menunjukkan perceptualibon, yaitu menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Pada tahap ini, anak juga dapat mengklasifikasikan objek, tetapi tidak dapat memasukkan objek-objek tersebut ke dalam subhimpunan. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasi sesuatu sudah ada, tetapi pada tahap ini itu anak belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Pada tahap ini, anak juga mulai memahami konsep konservasi, yaitu pemahaman bahwa sesuatu tetap sama dalam jumlah meskipun penampilannya berbeda. Misal, satu gelas susu itu jumlahnya tetap sama jika susu itu dituang ke wadah yang berbeda. Nah, itu contoh konservasi. Kemudian pada tahap ini anak juga merasa tidak terlalu egosentris dan mulai berpikir bagaimana orang lain merasakan. Kemudian yang terakhir ada tahap operasional formal atau formal operation. Pada fase ini dikenal juga dengan fase remaja. Nah, remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan idealis. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak,
kemampuan untuk menggabungkan dan mengklasifikasi item dengan cara yang lebih baik, dan memiliki kapasitas untuk penalaran tingkat tinggi. Next. Nah, di sini tahapan dan usianya untuk yang sensori motor tadi 0 sampai 2 tahun, untuk yang operasional itu 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun, dan formal operasional itu 7 tahun ke atas. Kemudian untuk penerapan dalam pembelajaran matematika, penerapan teori biasa dalam pembelajaran matematika itu dapat dilakukan dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya dalam cara memilih penyampaian materi, kemudian penyediaan alat-alat peraga, dan sebagainya, sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Dan ada contohnya. Oke, pada ini contohnya pembelajaran berdasarkan teori Piaget sesuai tahap perkembangan kognitif anak pada pokok bahasan bangun ruang dengan subpokok bahasan kubus, balok, tabung, prisma, limas, kerucut, dan bola. Nah, misal di pembelajaran tingkat TK atau taman kanak-kanak itu anak hanya diperkenalkan dengan bentuknya saja. Jadi pembelajaran itu difasilitasi dengan alat-alat peraga. Dan anak juga bisa diperkenalkan dengan warnanya jika memang ada warnanya. Kemudian di pembelajaran di tingkat sekolah dasar, anak sudah mulai diperkenalkan dengan pendalaman bentuk bangun ruang atau bangun ruang sisi lengkung yang mereka ketahui. Dan pada tingkatan SD itu juga masih menggunakan alat peraga berupa barang-barang yang bentuknya sesuai dengan bentuk bangun yang akan diperkenalkan. Anak juga dapat berkontekstual dengan bangun-bangun tersebut sehingga pemahamannya tentang apa yang terdapat dalam bangun itu. Misalnya kubus itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dalam tahap SD, keterhubungan unsur yang dimiliki pada bangun itu belum dijelaskan. Kemudian pembelajaran di tingkat sekolah menengah, SMP dan SMA itu pembelajarannya sudah pada tahap yang lebih tinggi. Anak diajarkan untuk mengetahui bentuk, struktur, dan isi dari bangun ruang yang ada. Nah, anak juga diminta untuk mengetahui cara menghitung luas sisi, volume, dan bentuk permukaan dengan mengetahui bukaan dari bangun tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget. Yang pertama, untuk kelebihannya, ini pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa.
Kemudian yang kedua, yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Kemudian yang ketiga, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Hal ini karena pembelajaran yang dibangun berpusat kepada siswa, maka dapat merangsang aktivitas dan sifat kemandirian pada siswa. Kemudian yang keempat, membantu siswa untuk belajar lebih mudah. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yakni beberapa kemampuan kognitif muncul lebih awal daripada perkiraan PAC. Jadi mungkin pada tahap-tahapnya sebelum terdapat 4 tahap tadi, ada tanda-tanda yang muncul lebih awal daripada perkiraan yang telah dikemukakan oleh PIASI. Kemudian yang kedua, teori tidak menyeluruh di setiap tingkat pendidikan. Kemudian yang ketiga, sulit dipraktekkan di tingkat yang lebih lanjut. Next. Ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.